Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga tidak akan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, tenaga honorer maupun beasiswa pendidikan yang sudah ada pos anggarannya. Namun sejumlah kekhawatiran juga masih disuarakan publik soal imbas yang bisa saja terjadi pada sektor lainnya. Jadi seberapa berdampak kebijakan efisiensi ini? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam, apa kabar Mas Bram? Dalam kabar baik, terima kasih Pak Tauhid. Jadi artinya dengan kepastian yang sudah Menkyu Ibu Sri Mulyani katakan begitu tidak pada belanja pegawai, artinya tidak ada PHK pada honorer dan kontrak, tidak ada untuk pendidikan pemotongannya, artinya masih seberapa mengkhawatirkan dampak yang bisa terjadi pada perekonomian begitu Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya case-nya tadi yang kita sempat baca ya, dokumen beredar dari misalnya dokumen pembahasan Kemenristek-Dikti, memang apa namanya efisiensinya bisa sampai 25% ya. Tetapi kemudian dari Kemenristek-Dikti mengajukan agar efisiensinya sampai sekitar 12,5 atau mungkin 13% begitu. Artinya ada proses untuk merekonstruksi kembali berdasarkan usulan dari masing-masing KL. Kita berharap memang apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan benar-benar terwujud ya, tidak ada pemutusan hubungan kerja baik ASN ataupun katakanlah bagi non ASN termasuk tenaga kontrak, termasuk mungkin tenaga-tenaga yang di pihak tigakan ya melalui outsourcing. Saya kira itu juga harus menjadi concern. Hmm. Nah, seberapa besar kalau misalnya efisiensi ini berdampak ekonomi? Kalau kita lihat memang government expenditure ini kan baru efisiensi. Realokasi secara utuh kita belum tahu posturnya. Artinya tetap 306 itu kalau saya lihat sih tidak hilang. Mhm. Ya, tetapi ada shifting dari sektor yang sebelumnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun itu prioritas, ini sekarang menjadi kurang prioritas. Sementara ada sektor lain yang kemudian prioritas. Misalnya sebelumnya infrastruktur sangat dominan begitu ya, sekarang dikurangi tetapi beralih ke sektor katakanlah untuk makan bergizi gratis dan sebagainya. Jadi ada relokasi apa namanya penggunaan Oke, dana tersebut untuk yang baru begitu ya. oke. Saya kira shifting ini memang akan ada perbedaan jelas buat ekonomi. Oke, tapi seberapa kemudian ketika memang dana keseluruhannya sama begitu. Tapi bagaimana ketika memang tidak tepat sasaran, program prioritas atau yang kemudian dianggap pemerintah sebagai prioritas, tapi ternyata tidak terlalu berdampak pada masyarakat misalkan, atau kemudian juga membuat banyak pengangguran. Bagaimana kita bisa mencermati itu, Pak Tauhid? Ya, yang pertama tadi ya, ketika shifting tadi ya, ketika tentu katakanlah ya sektor prioritasnya yang pertama infrastruktur akan terjadi penurunan, tapi sektor lain MBG akan apa meningkat. Nah, problemnya adalah pengurangan di sektor misalnya infrastruktur bisa nggak terjawab atau kanlah apa terjadi penambahan pada sektor-sektor lainnya. Nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi dengan program-program prioritas baru, misalnya infrastruktur yang selama ini mungkin ada jaringan jalan, jembatan, jalan tol, bisa shifting ke program-program misalnya untuk 3 juta rumah baru ataupun 3 juta unit ini yang kemudian bisa dilakukan sehingga tidak ada PKH masih besar-besaran. Nah, Mhm. memang kalau kita lihat dari tadi, tampaknya kalau ASN tidak ada PHK, tapi multiplier dari sektor yang terdampak kelihatannya ada apa semacam pengurangan ya, Mhm. sesuai tadi berapa besar dampaknya. Misalnya tadi infrastruktur mungkin agak sedikit berkurang, tetapi kemungkinan bisa saja di sektor lain itu tumbuh begitu ya. Mhm. Yang dikhawatirkan memang apa kalau yang tenaga honorer maupun katakanlah ya ASN tadi kan sudah dijamin oleh pemerintah. Nah, ini yang bagaimana tenaga-tenaga memang yang di-outsourcing-kan ya. Oke, Ini kan seringkali pada beberapa KL memang mereka metodenya outsourcing karena lebih efisien begitu ya. baik. Nah, ini yang saya kira juga harus nanti dijelaskan oleh KL ya, walaupun saya kira sudah akan ada apa
rencana untuk antisipasi begitu. Oke oke, karena memang, antisipasi itu yang, masyarakat perlu tahu. Nah, salah satu yang kemudian juga disuarakan adalah soal bagaimana pemotongan biaya perjalanan serta rapat begitu. Pak Tauhid, ini yang kemudian bersuara adalah teman-teman PHRI dari sektor, perhotelan begitu, itu akan juga turut berdampakkah pada secara, sirkulasi besar atau akan seperti apa Pak Tauhid? Ya, kemungkinan itu akan terdampak, itu sulit ya, karena kalau kita lihat sebagian besar terutama hotel-hotel, tingkat activity yang, menggunakan anggaran pemerintah cukup besar, sekitar 30 sampai 40% ya. Artinya mereka sangat mengandalkan activity yang dilakukan oleh, pemerintah begitu. Nah, memang ini yang saya kira, sulit dihindari ketika anggaran untuk, perjalanan dinas, akomodasi, makan dan minum, ini dilakukan, efisiensi. Nah, ini yang saya kira perlu ada skenario kalau itu terjadi penurunan, apa langkah antisipatif yang memang perlu pemerintah, lakukan, terutama bagi hotel dan, restoran ya, yang Mhm, selama ini mengandalkan oleh, anggaran, pemerintah. Misalnya saja bahwa ada keleluasaan tadi karena ada katakanlah pembicaraan lanjutan dengan KL sekarang masih negosiasi, setidaknya tidak sebesar ataupun tidak se ekstrim efisiensi yang dilakukan untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Ketika memang ternyata masih dibutuhkan begitu ya, walaupun mungkin tidak sebesar efisiensi yang di tahap awal begitu. Saya kira mhm, baik. sampai nanti katakanlah akhir atau pertengahan Februari, mudah-mudahan itu bisa ada perbaikan begitu, Mas. Oke oke, langkah yang akan dilakukan itu ya, yang kemudian harus cepat disampaikan oleh pemerintah. Nah, soal, efisiensi yang juga menjadi catatan publik adalah bagaimana ketika itu dilakukan pada daerah, pada pemerintah daerah yang kemudian masing-masing daerah akan punya kemampuan tersendiri, akan punya tingkat pembangunan yang berbeda. Bagaimana kita masih meyakini bahwa ancaman untuk kemudian, perbedaan drastis pembangunan antar daerah itu tidak terjadi begitu Pak, atas kemudian efisiensi yang ada. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Ya, kalau kita lihat kan jumlah, dana transfer, ke daerah dan, desa itu sebesar 50 triliun ya. Saya kira yang pertama persentasenya tentu saja harus proporsional, artinya daerah-daerah yang katakanlah, kategori fiskalnya rendah, ya pengurangannya harusnya lebih, kecil ya Oke. dibandingkan daerah-daerah memiliki kapasitas, fiskal bagus. Misalnya Jakarta, Jabar, itu kan fiskalnya lebih baik ya karena sumber pendapatan daerahnya jauh lebih baik. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah Indonesia Timur atau daerah lain yang kemampuan fiskalnya rendah? Tentu efisiensinya harusnya tidak sebesar daerah-daerah yang kemudian memiliki fiskal baik. Nah, ini yang kemudian harus dirumuskan. Jangan diefisienkan dengan proporsi yang sama karena akan berdampak berbeda. Karena tadi daerah-daerah yang bagus itu punya initial condition yang lebih baik Mhm. ketika ada dana. Berbeda dengan daerah yang kurang, kalau dana mereka sangat berkurang dengan proporsi yang sama, maka itu akan membuat daerah itu perkembangannya akan jauh lebih lambat. Nah, saya kira ini juga harusnya menjadi bahan ya bagi gubernur, bupati, wali kota termasuk juga DPD untuk menyampaikan ya formula efisiensi yang lebih adil dan lebih baik bagi daerah ya. Dan saya kira harusnya ada proses juga seperti halnya KL untuk melakukan negosiasi agar pengurangannya tidak sebesar itu. Walaupun kita tahu mungkin di satu sisi memang ternyata juga ada ketidakefisienan dalam belanja belanja yang dilakukan oleh daerah begitu. Oke, jadi harus tepat sasaran, proporsinya itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Baik, kita akan melihat bagaimana ke depannya formulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef telah bergabung sama kami. Selamat malam dan sehat selalu, Pak Tauhid. Ya, selamat malam Mas Bram.